Dan di kata ucapan terima kasih memang menyebut dengan sangat spesial penulis ini. Lalu bagaimana kemudian fakta-fakta sejarah ini diolah untuk kemudian menjadi novel sejarah? Mereka harus bernegosiasi atau mereka harus diceritakan mereka sering berantem, sering berdiskusi, berdebat, karena memang Kurnia Effendi beda penulisan dengan Iksaka Banu. Iksaka Banu ini kita kenal sebagai penulis cerita-cerita kolonial. Sementara Kurnia Effendi ini penulis cerita remaja yang sangat-sangat romantis. Meski saya juga baru pertama baca karyanya ini. Kalau kita baca, terasa memang gaya penulisannya berbeda antara Kurnia Effendi dengan Iksaka Banu. Iksaka Banu itu sangat terasa bagian Raden Salehnya. Kalau kita lihat buku ini dan kita bandingkan dengan buku yang satu lagi, kita tahu kemudian bagaimana mereka membangun plot, bagaimana mereka membangun konflik, bagaimana mereka membuat dialog. Kadang ada dialog yang sangat kuat. Kalau ada dialog yang sangat kuat, lalu saya periksa, ternyata itu bagian dari surat menyurat Raden Saleh terhadap orang-orang yang ada di Eropa. Kalau ada plot yang kurang kuat, bisa jadi kemungkinan ini memang harus diciptakan supaya membuat ini menjadi novel yang tidak melulu tentang sejarah. Tentang konflik, Raden Saleh dengan tanah airnya, dengan istrinya, dengan orang-orang yang membiayainya ke Belanda, itu diambil dari kebanyakan surat-surat Raden Saleh dan juga surat-surat tentang Raden Saleh. Dan saya harus mengatakan bahwa Iksaka Banu memang peracik yang sangat bagus untuk hal ini, karena dia bisa mengubah satu surat menjadi satu buah percakapan yang sangat hidup. Meski juga di beberapa tempat dia gagal untuk membuat beberapa penulis atau saya sebagai pembaca, dia gagal membuat percakapan yang hidup. Artinya kadang kita merasa sedikit jenuh karena sangat kental sejarahnya, sangat kuat ininya, sangat kuat faktanya. Tapi memang mau nggak mau, risiko ini harus diambil oleh penulis-penulis yang ingin menulis tentang novel sejarah. Mau nggak mau mereka harus menggunakan fakta-fakta ini supaya tidak ada yang keliru. Meski juga sebenarnya sastra tidak mengharuskan supaya ini tepat. Sastra adalah sastra, sejarah adalah sejarah. Sastra bebas untuk berimajinasi. Sejarah tidak diperbolehkan untuk berimajinasi seperti sastra. Sejarah itu selalu berangkat dari data, fakta, dan selalu berangkat melihat perubahan-perubahan. Sementara sastra itu imajinasi. Dia bisa menggunakan fakta sejarah seimajinatif mungkin, dan tidak ada yang salah kemudian ketika ada penggambaran yang salah tentang sejarah. Karena sastra adalah sastra, dan sastra juga tidak bisa diadili dengan menggunakan sejarah. Demikian juga sejarah tidak bisa diadili oleh sastra, karena memang dua langgam ini sangat berbeda dalam hal proses kerjanya. Sejarah itu selalu mengutamakan apa yang terjadi atau apa yang dipersepsikan terjadi. Kalau di sejarah ini disebut sebagai interpretasi. Kalau di sastra, interpretasi ada. Tapi interpretasi itu sepertinya untuk membentuk imajinasi. Apakah sejarah bisa berimajinasi? Sepertinya tidak. Sejarah itu harus dibentuk oleh fakta yang sangat kuat. Interpretasi itu kita hanya menginterpretasikan fakta, bukan mengubah itu menjadi imajinasi. Kemudian buku ini sepertinya harus memang bercabang, artinya kita harus membaca rujukan-rujukan. Kalau yang sangat kuat literasinya tentang Jawa atau literasinya tentang zaman-zaman kolonial dan zaman-zaman pergerakan, sangat terasa kemudian kedua penulis ini membaca buku yang mana. Saya coba menerka-nerka, mereka pasti membaca buku Peter Carey, itu yang tentang Diponegoro. Terus saya kira juga mereka harus sangat kental membaca ini. Lalu sekumpulan surat-surat yang ditemukan oleh Kurnia Effendi ketika residensi. Kurnia Effendi membawa banyak sekali dari sana, dikirimkan dalam bentuk puisi, dikirimkan dalam bentuk foto ke Iksaka Banu, lalu Iksaka Banu menariknya. Lalu mereka juga banyak sekali membaca buku-buku sejarah yang misalnya pertentangan tentang 1826 ini tentang pemberontakan PKI 1926. Ini harus punya literatur yang sangat kuat supaya paling tidak latar belakang itu tercipta di novel ini. Dan sepertinya mereka berhasil, meski juga
sekali lagi memang ini bukan novel untuk remaja yang baru mengerti membaca sastra. Sepertinya ini novel bukan dikhususkan, tapi sepertinya novel ini akan dicari oleh orang-orang yang paling tidak suka sejarah, bukan suka Raden Saleh tapi suka sejarah, dan kemudian novel ini akan menjadi pengantar yang sangat baik untuk mengenal Raden Saleh. Paling tidak sebelum kita mengenal Raden Saleh dalam segi sejarahnya, ada baiknya memang membaca novel ini untuk kemudian kita mengetahui siapa Raden Saleh. Ini seperti bukunya Pramudia Tetralogi. Untuk memahami sejarah pergerakan Indonesia, ada baiknya memang tidak langsung membahas bukunya Sartono, bukunya para Kitri Simbolon, tapi kita bisa menyodorkan bukunya Tetralogi Pramudia untuk memahami bagaimana Indonesia sebagai ide terbentuk di zaman dulu, dan kemudian itu nanti kemudian memancing imajinasi sejarah dari novel, dan sepertinya cukup berhasil. Saya termasuk korban Pramudia sehingga saya suka sejarah, karena saya membaca tetraloginya, kemudian saya jatuh cinta. Begitu jatuh cintanya saya, kemudian entah kenapa yang dulu saya benci di SMA, saya sekarang sepertinya hidup dari situ. Ini efek-efek yang bisa ditimbulkan oleh novel-novel sejarah yang ditulis sangat presisi. Ketika kita membaca tetralogi dan kemudian kita membaca buku sejarah yang sejaman atau yang ditulis sejaman tentang itu, sangat tepat. Tokoh-tokohnya, nama-namanya, latar belakangnya, alurnya, terus konflik-konflik di dalam sangat hidup. Tapi untuk membandingkan Iksakabanu Kurnia Effendi dengan Pramudia sepertinya belum ketemu waktunya. Kelebihan Pramudia, dia bisa menciptakan dialog yang sangat kuat dari fakta sejarah yang sangat kental. Ini terasa kadang ada sedikit jenuh kita membacanya, karena selain memang ini karena kebetulan ada buku ini, kalau nggak ada buku ini bisa jadi saya akan berhenti di halaman 100, tapi karena kebetulan ada buku ini berarti saya harus cross check kemudian buku ini dengan data ini dengan yang di novel, lalu bolak-balik, dan memang mereka penulis yang sangat jago untuk itu. Apakah buku ini bisa memperkenalkan Raden Saleh untuk pembaca pemula? Karena ini diterbitkan oleh Bentang itu penerbit yang bisa disebut satu sisi serius tapi satu sisi sangat remaja. Misalnya Andrea Hirata diterbitkan semua oleh Bentang. Ini penulis yang sangat zaman now. Terus tiba-tiba ada Pangeran dari Timur. Saya sempat membayangkan ini akan diterbitkan oleh Kompas atau KPG, karena penerbit ini yang selalu concern dengan sejarah atau novel sejarah, tapi ini diterbitkan oleh Bentang. Ini menurut saya tantangan tersendiri terhadap penulis terkait dengan apakah buku ini akan laris atau tidak, ketika difilmkan apakah akan ditonton atau tidak. Tapi sejauh ini buku-buku sejarah yang diangkat menjadi film tidak begitu mendapat sambutan. Misalnya untuk sekelas Soekarno, untuk sekelas Sudirman, untuk sekelas tokoh-tokoh Jawa yang sangat terkenal, itu pun tidak banyak yang ditonton. Kalau ini difilmkan, saya juga khawatir jangan-jangan dia menemukan nasib yang sama dengan film-film sejarah yang lain. Sekali lagi, sejarah adalah sejarah. Kalau saya membaca ini dari versi sejarah, saya ingin mencari ketepatan Iksakabanu dan Kurnia Effendi dalam menulis ini, meski juga dalam sastra tidak ada keharusan untuk menulis ketepatan itu. Tapi memang karena ini novel sejarah, terus kemudian diteliti selama 20 tahun, diracik kemudian dalam dua bentuk penulisan dan ditulis oleh dua orang yang berbeda. Satu sangat serius, penulis yang sangat, bahkan dia penulis yang bisa menceritakan kolonialisme secara tidak hitam putih, artinya orang Belanda tidak selamanya jahat dan orang pribumi tidak selamanya baik. Iksakabanu dalam cerpen-cerpennya seolah mengatakan bahwa banyak orang pribumi yang jahat, tapi banyak juga orang Belanda yang baik. Dia menyebut ini sejarah itu tidak hitam putih. Kita tidak boleh melihat segala sesuatu secara hitam dan secara putih. Kolonialisme di Indonesia itu hanya bisa terjadi kalau ada kerjasama antara orang-orang Indonesia dengan orang-orang Belanda.
selamanya penjajahan seperti ini. Di India juga begitu, Inggris harus bekerja sama dengan orang-orang di India supaya penjajahan bisa berlangsung dengan aman. Jawa juga seperti itu. Raja-raja Jawa ini kemudian menjadi pangreh prajanya orang-orang Belanda, digaji, dan kemudian orang-orang seperti Raden Saleh ini orang-orang yang bernasib baik atau berkat kerjasama antara kolonial dengan elit-elit Jawa. Tidak semua orang mendapat kesempatan belajar seperti Raden Saleh. Dia dibiayai penuh selama di Belanda, sekitar 23 tahun dia belajar, mengelilingi hampir semua Eropa. Di sana dia banyak sekali dapat penghargaan. Lukisannya tersebar di beberapa istana di Eropa, dan dia dianggap di sana sebagai golongan atas, dan pergaulannya juga memang sekelas dengan raja-raja di sana. Keluarga-keluarga raja diundang oleh raja sini, diundang oleh raja sana, Jerman, Swiss, lalu Paris, lalu ke Italia, lalu ke Belanda. Gaya hidupnya juga gaya hidup yang sangat berjuis. Terus dia juga mahir 5 bahasa. Sementara orang-orang yang tinggal di Jawa, ini orang-orang yang bekerja, zaman itu sudah mulai tanam paksa, 1830-an sudah mulai tanam paksa. Raden Saleh berada di Belanda menikmati alam kebebasan Eropa, sementara orang-orang di tanah airnya itu mengalami penyiksaan yang sangat kuat atau bekerja zaman tanam paksa 1830 sampai 1870-an. Artinya memang ada kontradiksi. Kenapa Raden Saleh seolah-olah merasa nyaman belajar di Belanda, di Eropa, dan sementara di tanah airnya orang harus meregang nyawa untuk menghadapi tanam paksa. Dan ini juga yang membuat dia selalu ditanya apakah dia nasionalis atau tidak. Tapi kalau kita lihat dari kronologi atau dari